Nah itu kalian deskripsiin tabel ini ya. Nah ini di copy nih, ini di copy sampai di sini. Terus habis itu taruh di sini, bukan ya. Terus kalian bilang buatkan tulisan di atas dan ganti menjadi data berikut. Nah masukin data kalian. Misalnya data saya adalah yang ini. Di copy aja. Terus taruh di bawahnya. Di bawahnya sini. Oke? Nah, coba dulu deh. Jangan-jangan tabelnya juga belum kalian buat. Udah, coba sekarang biar langsung. Tapi di contohnya kan cuma itu doang, bukan bawahnya setelah. Nah, coba udah bisa belum? Itu bukan Supro, itu measurement. Itu udah dibikin. Maaf, Supro emang nggak ada. Ada persen. Utari. Lihat aja dulu. Dah. Bisa nggak? Untuk bikin tabelnya. Kemarin sih siapa lupa bikin tabelnya. Yang lain udah bisa ya? Ini udah bisa. Nanti tinggal copy aja. Tapi dicek lagi ya, bener nggak angkanya gitu ya? Harusnya sih benar. Terus yang kedua, tabel yang kedua itu adalah tabel yang ATMP ya. Nah dari yang list tadi, ini copy, oke, copy terus taruh di tempat yang paling atas lagi. Habis itu perintahnya sama, buatkan tulisan di atas dan ganti menjadi data berikut. Nah, data tabel HTMP-nya punya kalian. Ini copy ya. Ditaruh di bagian bawahnya. Sini ya. Sama. Itu jurnal acuannya yang mana, Bu? Sama jurnal acuan yang kemarin. Oh, ini ada kan? yang Kirimin. kirain yang iya, saya bukan yang Kris, awalnya kan yang Kris Bu Iya, kemarin. sama yang Kris. Tapi kok beda Saya tampilannya? aja, tapi beda ya? Beda Bu. Kris kan yang ini kanan kiri ya. Yang mana sih? Saya tapi 17. yang belum publish. Mana ya? 17. Ya itu Bu. Tadi sama mana? HTMT. ATMP ini ya? Sama kan? Yes, terus yang berikutnya struktural. Ini di copy sampai dengan sini. Kalau nggak bisa dihitung aja satu-satu ya. Pokoknya ini sampai sini. Terus habis itu ini sampai sini. Terus sampai sini.
berikut. Nah, datanya itu adalah data ingat ini copy ya di bagian bawah. Oke. Nah, tapi kadang gini, apa tuh namanya? Enggak ya, bisa. Ya. Nah, yang Mikom pun seperti itu. Mikom itu ambilnya datanya dari mana kemarin ya? Mana ya artikelnya itu ya? Ini ya? Ini ya? Yang ada tulisannya Mikom aja. Ini dia. Misalnya ini ya. Saya tuh belum copy data Mikom. Ini di copy terus kalian cari tabelnya si Mikom. Nah, ini tabel Mikom ini di copy lagi, taruh di bagian bawahnya. Oke, caranya sama tulisannya, buatlah tulisan di atas dan ganti menjadi data berikut. Bisa ya? Satu. Untung ada chat GPT. Kalau nggak ada chat GPT. Nah, ya. Sekarang kalau yang multigroup juga gitu ya. Nah, kalau multigroupnya ada 3, berarti kalian masukin 3 tabel. Iya, udah ya. Oke. Nah, berarti misalnya ya. Bisa pakai kan? Atau enggak satu-satu tabelnya aja deh. Ini di copy. Terus sampai sini, ini juga di copy ya. Copy terus Mikom yang pertama si gender. Masukin tabelnya Mikom yang MGA yang pertama ya. Saya gender. Taruh di bawah yang tadi. Oke? Caranya sama, buat tulisan di atas dan ganti menjadi tabel yang berikut gitu ya. Nah, terus kalau misalnya ada lagi experience, bikin lagi yang kayak tadi, terus habis itu ganti jadinya tabel yang kedua. Oke? Nah, terus kan jadi banyak tuh. Hasilnya, misalnya nih, hasilnya seperti ini. Data MGN-nya kan jadi banyak kan tulisannya. Nah, kamu bilang di copy ke sini, habis itu persingkat tanpa mengurangi citasi dan hapus di dan masih coba lihat itu nanti di screen ya. Jadi akan persingkatnya yang nggak perlu. Nih, tanpa redundansi. Oke, ya itu yang untuk hasil. Jadi menceritakan, mendeskripsikan tabel itu isinya apa sih, gitu ya. Nah sekarang bagaimana hasilnya? Maksudnya bagaimana diskusinya? Ini kita harus diskusi ya. Apa sih yang didiskusikan? Yang didiskusikan adalah hasilnya. Misalnya gini. Misalnya di sini di kalian ada supported-nya ada 5. Berarti yang di discussion-nya itu ada 5. Nah, caranya bagaimana? Kalian pertama, misalnya gini, ini berpengaruh terhadap ini, itu supported. Berarti
Habis itu di sini juga hasilnya adalah positif gitu ya. Terus kalian di sisa tulis hasil penelitian didapatkan bahwa misalnya ini BI ke usage itu apa? H1, H2, 3. Saya tulis ya H1 BI. Ini jangan singkatan ya. Berpengaruh positif terhadap penggunaan digital payment. Berikan alasan dan dukung dengan penelitian terdahulu. Terus jangan lupa ya, ini di setting dashboardnya. Dashboardnya sama kayak punya yang kalian sebelumnya. Oke? Kenapa harus sama? Karena hasil bab 2 kalian harus linear dengan bab 4. Kalau misalnya kalian nggak bikin dashboardnya, padahal bab 2-nya kalian bikin dashboard, itu nanti hasilnya menceng-menceng kepalanya. Oke? Dashboardnya misalnya misalnya di sini dashboardnya udah di-apply, terus langsung ini aja. Gitu. Nah, baca lagi, terus copy hasilnya taruh di bab 4 kalian. Oke? Begitu saja. Berarti itu dibuatnya satu-satu per yang support Iya. yang support. Ya, yang support aja. Yang non support berarti enggak ya? Nah, tapi kalau misalnya kalian mau lebih rigid lagi, itu yang tidak support hidupnya juga nggak apa-apa dibalas juga. Biasanya kadang ada paper atau jurnal yang mau tetap dibahas walaupun dia ditolak. Oke, ini tetap aja kan sebenarnya nggak masalah ya, tinggal kalian run aja. Oke, tapi dibaca ya, logikanya gini, benar nggak sih hasilnya seperti itu? Misalnya hasil ini saya kan ditolak nih, perceived easy usefulness itu tidak berpengaruh terhadap adopsi fintech lending misalnya gitu ya. Berarti kenapa ditolak gitu? Itu harus ada logiknya. Biasanya ternyata Gen Z sekarang itu tidak terlalu fokus ke kinerja dari aplikasi tersebut, gitu ya. Terus habis itu kenapa? Karena Gen Z sekarang itu lebih capable untuk teknologi. Jadi menurut mereka perceived usefulness tidak berpengaruh terhadap adopsi penggunaan fintech lending, gitu ya. Ya, nanti kaitkan juga di tempat kalian seperti apa. Ada lagi?